Kalau namanya kok kue keranjang, Bu. Kalau hubungannya ketan lengket itu apa? Kan kita bisa jadi satu gitu loh. Kenapa lama banget, Bu? Ini kan soal ketan. Di kota Yogyakarta, tepatnya di Kampung Tukangan, Kelurahan Tegal Panggung, Kemantren Danurejan, ada satu keluarga yang masih setia menjaga tradisi turun-temurun dalam membuat kue keranjang setiap menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Kuliner khas Tionghoa ini menjadi sajian wajib saat Imlek. Bukan hanya untuk dinikmati bersama keluarga, tetapi juga sebagai persembahan dalam ritual sembahyangan kepada para leluhur. Untuk sembahyang ada yang susun 3, susun 5, paling tinggi susun 7. Itu kalau untuk sembahyang di leluhur. Jadi kalau di sini kita kan ada yang dermawan gitu loh, mau ngasih orang, jadi begini, untuk dibagi-bagikan semua biar ngerasakan gitu. Jadi kita bikinnya ya ada yang kecil, ada yang susun. Kalau namanya kok kue keranjang, Bu? Itu dulu itu bikinnya bukan untuk ini, bukan dari keranjang, dari Tiongkok dulu dari keranjang sama pakai daun pisang. Nah itu kan dari sana bisa caranya, tapi kita generasi sampai kita tuh susah kalau pakai daun, jadi kita pakai kertas kaca. Kaca kan nggak ada efeknya. Bu, ngapunten, bisa dijelaskan proses pembuatannya, Bu, dari awal sampai akhir? Pertama tuh ketan tuh dibisusi dulu sampai bersih, terus digiringkan jadi tepung, terus kita ngayai biar halus, nggak ada bidikan itu. Sesudah itu kita kan di dapur masak dulu air, gula pasir sama air, masak dulu. Nanti kalau sudah selesai, ini udah jadi, diaduk jadi gini, adonan gitu. Ya, jadi adonan. Nanti kalau sudah selesai, besoknya harus dicetak kayak gini, harus dicetak terus ya kukus terus dikeluarkan, terus kita dipak begini kan. Nah, dibundeli ya, kasih temperatur merah-merah, dijual. Udah gitu aja. Ngukusnya berapa lama? 9 jam. 9 jam. Ya, lama. Kenapa lama banget, Bu? Ini kan soal ketan tuh lama masaknya. Jadi kalau udah tanak itu kurang bagus, harus tanak. Ini berapa setahun saya bisa kok ini, nggak apa-apa. Hasil bekas awal, cuma mengeras. Nanti kalau di keluaran bekas, diangetin lagi, empuk lagi. Ya, jadi ini awet. 1 tahun lebih mungkin bisa ya? Iya bisa, 1 tahun lebih bisa kok. Bu, di sini satu hari bisa memproduksi berapa kue keranjang? 200-an 200-an kilo. Terus jualnya di mana aja, Bu? Tuh, kita enggak semua dititipin, soalnya kita kan sudah tua ya, nanti repot. Ini cuma musiman kok. Nah, sudah selesai Imlek sudah. Imlek aja ya? Kalau sehari-hari apa? Sehari-hari kita pakai bikin bakcang. Bakcang sama kue mangkok. Dikit-dikit pesanan juga. Kalau enggak pesanan kita enggak bikin. Bu, kalau harapannya di Imlek tahun ini seperti apa, Bu? Kalau tahun ini ya harapannya kalau bisa ya banyak yang dermawan, bisa beli sebanyak-banyaknya dibagi-bagikan gitu. Nah, kita cuma mengharapkan itu. Dengan dibagikan itu maknanya apa? Dibagi-bagikan? Bagi-bagikan dan bagi dermawan. Itu kan ada sesuatu rasanya tuh seneng gitu, bisa ngasih orang untuk mencicipi kue ranjang ini. Cuma ini kan kue ranjang yang 1 tahun sekali, kita nggak bikin kalau nggak Imlek. Kalau harganya gimana? Harganya per kilonya itu 55.000. Ada isi 2, 3, 4, 5. Ada yang 1 juga. Ini ada dermawan. Tahun ini ada dermawan untuk dari kelenteng. Berarti ukurannya beda ya? Beda-beda. Dia mau yang sekilo ini. Ya.
lebaran itu kita bikinkan. Bu, kalau Iya. di sini ukurannya ada apa aja, Bu? Sekilo, setengah kilo, isi 3, isi 4, isi 5. Berarti ada 5 macam ukurannya, Iya. Bu, ya? Ya. Oke. Menurutnya, kue keranjang bukan sekadar makanan, tetapi memiliki filosofi yang sangat kuat. Bahan dasarnya yang terbuat dari ketan melambangkan kelengketan, yang dimaknai sebagai perekat hubungan antar manusia, terutama dalam keluarga. Ini kalau bahannya ketan itu kan lengket, yaitu satu. Kedua, ini kan manis. Jadi kalau buat kita Chinese itu bagus untuk kumpul-kumpul makan kayak gini nih. Jadi diadakan Imlek itu biar anak cucu semua bisa merasakan kue ini. Kalau hubungannya ketan lengket itu apa? Kan kita bisa jadi satu gitu loh. Lengket itu kita jadi satu. Kalau manis itu kan ya bahagia gitu loh. Jangan. Jadi kita makan gini itu ada maknanya. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan zaman, kue keranjang dari kampung Tukangan ini menjadi bukti bahwa tradisi tak selalu harus ditinggalkan. Lewat tangan sederhana dan cara yang tetap sama sejak puluhan tahun lalu, sebuah keluarga mampu menjaga warisan leluhur agar tetap hidup hingga hari ini. Bukan sekadar soal rasa manis atau bentuk yang khas, kue keranjang ini menyimpan nilai kebersamaan, ketekunan, dan cinta pada tradisi. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap makanan tradisional, selalu ada cerita panjang tentang keluarga, budaya, dan harapan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.